Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Humaira, NIM 711417001 dari jurusan Ekonomi Bangunan Universitas Negeri Semarang. Dalam mata kuliah seminar pertanian kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Penggilingan Padi Menetap Skala Kecil di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Sebelumnya, terima kasih kepada Profesor Dr. Suciati-Ningsih Dianmystika Prajanti, MSI, selaku dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah seminar pertanian, serta teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya. Langsung saja, ada agenda infografis dari presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Sektor pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor kunci perekonomian Indonesia, dan sektor pertanian sampai saat ini masih memberikan kontribusi besar bagi pendapatan sebagian besar rumah tangga yang berjalan di sektor pertanian. Salah satu contohnya yaitu petani padi. Penggilingan padi merupakan tahapan pasca panen padi yang terdiri dari rangkaian beberapa proses di dalamnya, di mana proses utamanya adalah pemecahan kulit atau husking dan penyusuhan atau polishing untuk mengolah padi menjadi beras yang siap dipasarkan maupun dikonsumsi untuk sehari-hari. Kecamatan Petarukan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pemalang, yang memiliki potensi produksi padi terbesar di Kabupaten Pemalang, dan terdapat penggilingan padi yang tersebar di 19 desa yang ada di Kecamatan Petarukan. Tanpa adanya peran penggilingan padi dalam proses pasca panen padi untuk menghasilkan beras sebagai sumber utama makanan pokok di negara Indonesia, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Untuk itu, dengan adanya penggilingan padi yang semakin modern disertai teknologi yang berkembang pada saat ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok di Indonesia. Selanjutnya, terdapat grafik dari produksi padi di Kecamatan Petarukan. Kecamatan Petarukan memiliki produksi padi sebesar 79.428 kuintal pada tahun 2014. Pada tahun 2015 sebesar 71.004 kuintal. Pada tahun 2016 sebesar 82.127 kuintal. 2017 sebesar 84.375 kuintal. Dan pada tahun 2018 sebesar 85.149 kuintal. Dapat dilihat dari grafik produksi padi di Kecamatan Petarukan memiliki tren yang naik, atau sama artinya yaitu bergerak dari sisi kiri bawah ke kanan atas, yang berarti produksi setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga 2018. Tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah penggilingan padi di Kecamatan Petarukan sejak tahun 2014. Nah, selanjutnya merupakan jumlah padi di Kecamatan Petarukan. Dari tabel tersebut, terdapat 19 desa yang ada di Kecamatan Petarukan dan tersebar sebanyak 80 penggilingan padi yang memiliki surat izin dari pemerintah atau yang dinyatakan legal. Dengan adanya benefit dan biaya dalam suatu industri, terutama di industri jasa penggilingan padi, maka perlu dilakukannya analisis kelayakan usaha terhadap industri tersebut.
Apakah industri penggilingan padi tersebut memberikan keuntungan bagi pemilik dan layak dikembangkan, atau bahkan penggilingan padi tersebut tetap beroperasi namun tidak memberikan benefit bagi pemiliknya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini, yang pertama yaitu berapa besar investasi awal yang dikeluarkan pemilik usaha penggilingan padi menetap skala kecil di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Yang kedua adalah berapa besar biaya produksi yang dikeluarkan usaha penggilingan padi menetap skala kecil di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Yang ketiga yaitu berapa besar pendapatan usaha penggilingan padi menetap skala kecil di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Dan yang terakhir adalah bagaimana tingkat kelayakan usaha penggilingan padi menetap skala kecil yang berada di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis besarnya investasi awal yang dikeluarkan pemilik usaha penggilingan padi menetap skala kecil di daerah penelitian. Tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis biaya produksi yang dikeluarkan dari usaha penggilingan padi menetap skala kecil di daerah penelitian. Tujuan yang ketiga yaitu menganalisis pendapatan yang diterima dari usaha penggilingan padi menetap skala kecil di daerah penelitian. Dan tujuan yang terakhir adalah menganalisis tingkat kelayakan usaha penggilingan padi menetap skala kecil dengan kriteria perhitungan menggunakan net present value, net benefit cost ratio, internal rate return, payback period di daerah penelitian. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Teori-teori yang saya ambil yang pertama adalah teori investasi. Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Stok barang modal terdiri dari pabrik, mesin, kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Barang modal juga meliputi perumahan, tempat tinggal, dan juga persediaan. Investasi adalah pengeluaran yang ditambahkan kepada komponen barang-barang modal. Menurut Dunbas and Fisher. Teori yang kedua yaitu teori pendapatan. Menurut Sukirno, pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan. Karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga, serta keuntungan atau profit. Yang ketiga adalah analisis kelayakan usaha. Aspek finansial. Studi kelayakan bisnis dilakukan untuk mengetahui layak atau tidak layaknya suatu usaha yang akan maupun sedang dirintisnya untuk tetap dilaksanakan atau tidaknya. Dalam hal ini, layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari usaha tersebut akan mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan apabila akan atau sedang dijalankan dengan perhitungan menggunakan net present value, net benefit cost ratio, internal rate return, dan payback period. Yang keempat yaitu analisis break-even point. Menurut Carter dan Usry menyatakan bahwa analisis peak impasse digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan bauran produk yang diperlukan hanya untuk menutup semua biaya yang terjadi selama periode tertentu. Next adalah kerangka berpikir. Di dalam industri penggilingan padi terdapat 3 tahap kegiatan yaitu input, proses, dan output. Dari kegiatan tersebut selanjutnya akan dianalisis biaya produksi dan penerimaan upah jasa sehingga dapat diketahui pendapatan usaha penggilingan padi tersebut.
Dari data-data yang sudah didapatkan, selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis kelayakan usaha, aspek finansial, menggunakan net benefit cost ratio, net present value, internal rate return, payback period, dan analisis break-even point. Dari perhitungan tersebut akan diketahui usaha tersebut layak atau tidak layak untuk dijalankan maupun dikembangkan. Jika penggilingan padi tersebut layak, maka selanjutnya dapat dilakukan pengembangan untuk usaha penggilingan padi tersebut. Jika tidak layak, maka perlunya evaluasi pada proses atau tahapan kegiatan di dalam penggilingan padi tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di penggilingan padi yang berada di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan cara purposit. Yang kedua yaitu jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, kuantitatif, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Yang ketiga ada metode pengambilan sampel. Dari 80 usaha penggilingan padi yang ada di Kecamatan Petarukan, peneliti akan mengambil sampel penelitian dengan cara purposive sampling. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan sebagai dasar pengambilan sampel adalah usaha penggilingan padi yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun dan usaha penggilingan padi tersebut adalah milik pribadi. Yang keempat, ada metode pengolahan data. Data dan informasi yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan bantuan komputer melalui program Microsoft Excel dan bantuan dari perhitungan menggunakan kalkulator. Setelah itu dikelompokkan dan disajikan dengan bentuk tabel. Dan kemudian selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mempermudah melakukan proses analisis data. Yang kelima adalah metode analisis penelitian. Metode analisis penelitian yang digunakan di penelitian ini yaitu yang pertama analisis kelayakan usaha, aspek finansial, dan yang kedua yaitu menggunakan analisis break-even point. Di dalam analisis kelayakan usaha terdapat 4 perhitungan di dalamnya. Yang pertama yaitu net present value. Terdapat rumus dari perhitungan net present value yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya sampai beberapa tahun yang akan datang. Yang kedua yaitu perhitungan net benefit cost ratio. Terdapat rumus pula untuk tujuannya yaitu untuk menunjukkan gambaran berapa kali lipat manfaat atau benefit yang diperoleh dari biaya cost yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu internal rate of return. Dari perhitungan internal rate of return bertujuan untuk mengetahui tingkat pengembalian modal suatu usaha yang nilainya dinyatakan dalam persen per tahun. Dan yang keempat adalah payback period. Di dalam perhitungan payback period terdapat 2 rumus atau 2 perhitungan. Yang pertama yaitu jika pengembalian tiap tahun sama. Rumusnya yaitu payback period sama dengan investasi dibagi net benefit rata-rata tiap tahun. Yang kedua yaitu jika pengembalian tiap tahunnya berbeda. Rumusnya adalah payback period sama dengan N plus A min B dibagi C min B dikali 1 tahun, di mana N adalah tahun terakhir jumlah arus kas masih belum bisa tertutup investasi mula-mula.
A merupakan jumlah investasi mula-mula, B merupakan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, C merupakan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Tujuan dari perhitungan payback period yaitu untuk mengetahui berapa lama pengembalian modal suatu usaha dalam merujuk pada periode maupun jumlah tahun. Yang terakhir yaitu metode titik pulang atau break-even point. Dalam break-even point terdapat dua perhitungan, yaitu yang pertama dasar unit, yaitu berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapat titik impas. Rumusnya yaitu break-even point sama dengan fixed cost dibagi harga dikurangi variable cost. Yang kedua yaitu dasar penjualan. Berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapat titik impas. Rumusnya adalah break-even point sama dengan fixed cost dibagi 1 min variable cost dibagi harga. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.